tanya ini, Ci. Mm-mm. Yang halaman 128 modul. 128, iya, kenapa? Itu yang di Bank CAB Mm-mm. yang tanggal 13 Desember, BBK 004, Iya. Mm-mm. pembayaran utang PT Hero. Itu Oh, kan yang PT Hero, ha? 22774 190. Mm-mm. Tapi kalau yang di rekening korannya itu 22774 490. Mm-mm. Itu berarti ada selisih ya, Ci? 227774 190 sama 22774 490 ya. Iya. Kalau itu kan cuma 300 ya. Iya. Kemarin makanya nggak disinggung ya. Iya. Karena itu cuma 300, jadi mungkin yang ini bukunya salah ketik kali ya. Karena Oh, kalau cuma 300 rupiah sih kayaknya nggak terlalu signifikan dan justru malah jadi nggak balance kalau misalnya kita masukin angkanya. iya betul. Ya kan? Iya, Iya. jadi makanya kita nggak usah kita nggak usah masukin lah yang 300 diabaikan aja gitu ya. Oh, oke. Anggap aja Mm-mm. pembulatan kali ya, Ci? Bisa jadi dia mungkin pembulatan. Jadi waktu ngerjain apa gitu kan, terus atau mungkin lupa ganti gitu. Oh, oke. Gitu. Mm-mm. Karena cuma 300 sih. Kalau misalnya dia angkanya signifikan sih nggak apa-apa kita pastiin. Kalau selisih kita jurnalkan ya. Harusnya sih dijurnalin gitu. Cuman karena nilainya nggak signifikan aja gitu. Iya. Oke, Ci. Kalau yang lainnya gimana? Ada yang mau tanya nggak? Sama aku ada mau nanya lagi sih, Ci. Oh ya, boleh. Mau nanya apa? Kan kalau yang Bank CAB itu kan eh, cara bacanya itu kan cara baca saldonya Mm-mm. kebalikan dari rekening koran kan, Ci. Mm-mm. Pembukuan perusahaan kebalikan dari pembukuan bank. Ya, Nah, kalau Bank Lopo itu kenapa saldonya sama ya, Ci? Sama yang saldo pembukuan perusahaannya? Bang Lopo. Oh, penempatannya ya dia Iya, ya. jadi Sebentar ya bayar utang dia di kredit. Oh iya. ya, jadi Sorry, bingung. sorry, sorry, sorry. Coba aku lihat ya. Bang Lopo ya. Mana ya Bang Lopo? Enggak kok dia di debit kok bener. Tarikan clearing di debit posisinya. Kan kalau kalau di buku Bang Loponya kan kalau contoh ya Bang Lopo tuh yang pertama ya ada setoran. Oh iya, setoran clearing posisi di debit ya. Nah, tapi yang di rekening koran dia posisinya debit juga. Iya, Mungkin ini bukan ini kali ya. 101 sama ya angka ya 101 juga ya? sama, sama, Ci. Eh, Eh, bukan. 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 Ini Bank CAB kalau yang Sorry, satu sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Rekening koran bank. Bank Lopo. Mm-mm. Oh, bawahnya ya. Iya, Bank Lopo Bawahnya juga. dia debit. Bukannya harusnya benar ya itu ya? Sorry, iya harusnya dikredit ya karena Iya, setoran clearing ya. yang 130 ya Bank Lopo. Yang halaman 130 ya betul ya harusnya kebalik ya. Kebalik ya, Makanya ya. kemarin iya kebalik. Ini mah cuma posisi debit kreditnya aja kebalik kayaknya. Harusnya Harusnya yang setoran benar clearing di kebalikannya, kredit Ci. ya. Hmm? Harusnya yang benar kebalikannya itu, kebalikannya dari perusahaan kan ya, Ci. Iya, harusnya benernya tuh yang 30.240.000 nggak di debit, harusnya di kredit gitu. Oke, oke. Ini dia salah posisi aja. Ya, makanya aku bingung ini kok Bank CAB kebalikannya tapi Bank Lopo kok sama. Iya, kayaknya mungkin itu kali nggak ngeh, nggak ngeh dianya. Oke, oke, Ci. Heeh. Tapi selebihnya nggak masalah kan ya? Enggak. Oke. Ci, nanti kita UAS dari modul berapa, Ci? Mungkin kas dan setara kas masuk kali ya, tapi persediaan enggak dari kas dan setara kas sampai ke bawah.
Oke, Ci. Tapi mungkin kita paling sampai aset tetap aja, nggak usah sampai penyelesaian audit ya. Karena penyelesaian audit itu kalian cuma bikin kayak laporan keuangan gitu, laporan keuangan sama laporan apa arus kas ya. Tapi nggak ada deh arus kas, laporan keuangan aja, yang working balance sheet gitu ya, bikin neraca sama bikin eh, lapor ruginya gitu. Paling nggak sampai situ, paling sampai aset tetap aja, nggak jauh sih, nggak jauh beda sama lab audit 2 kemarin. Gitu. Ya, Ci. Kalian ada kelas metode riset ya? Udah masuk belum metode riset? Belum sih. Oh, Habis belum. ini. Hmm. Tapi kalian metode riset agak repot juga tuh nanti ya. Karena kalau metode riset itu dia UASnya itu bikin proposal. Kalian itu, oh enggak ya, kan bisa beberapa minggu ya. Kurang tahu juga sih, Ci. Emang metode riset itu kita bikin apa? Dia seperti bikin proposal gitu. Dari bab 1 sampai bab 3-nya gitu. Kayak skripsi. Oh, Semi skripsi bab 1 sampai bab 3. Jadi kayak apa ya, kalau saran saya sih kalau misalnya kalian bisa ngerjain milih topik yang benar ya bawa aja bab 1 sampai bab 3-nya. Jadi nanti waktu semester depan udah tinggal lanjut aja gitu. Makanya di metode riset itu pilih topiknya yang benar-benar yang bisa kalian pakai buat skripsi nanti gitu. oke, Ci. Mm-mm.
disusul aja. Oke. Saya share screen. Sebentar ya. Oke. Sekarang kita akan masuk di siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Ya, jadi sebentar biar bisa saya perbaiki sedikit. Nah, jadi program auditnya, ya, untuk dari program auditnya kita pengen tahu juga, kita pengen tahu ini gak jauh beda sama lab audit kemarin. Jadi kita pengen tahu saldo per tanggal neraca itu merupakan beban yang masih mempunyai manfaat di masa yang mendatang. Jadi kalau misalnya prinsipnya kan namanya beban dibayar di muka. Jadi kita mau supaya beban dibayar di muka kita itu benar-benar beban dibayar di muka. Jangan sampai misalnya gini, sekarang tuh saya bayar asuransi untuk 3 bulan yang mendatang. Ya, kebetulan saya beli di bulan November. Ya, saya harus bikin, ya kan karena udah 3 bulan mendatang ya, berarti sampai Januari tahun berikutnya, ya berarti saya harus ngakuin beban sampai di bulan Desember. Gitu ya, sampai di 31 Desember, artinya ada 2 bulan yang saya akuin sebagai beban. Supaya nanti di Januari beban dibayar di muka saya udah enggak sebanyak 3 bulan lagi, jadi cukup 1 bulan aja. Ya, fungsinya apa supaya kita bisa neraca kita itu menunjukkan hal yang sebenarnya, menunjukkan angka yang sebenarnya, seperti itu. Ya, selanjutnya ada penambahan selama periode pemeriksaan merupakan pembebanan yang wajar terhadap akun tersebut, ya, serta merupakan beban yang masih mempunyai nilai manfaat di masa yang akan datang. Ya, kemudian pembebanan beban dibayar di muka itu merupakan beban untuk tahun berjalan dan telah dihitung atas dasar yang dapat diterima dan konsisten dan dasar yang digunakan periode sebelumnya. Jadi sebenarnya sih pada intinya kalau metode sih sama aja ya. Ya, mirip-mirip seperti metode straight line method kalau misalnya di depresiasi gitu ya. Jadi gak jauh beda. Jadi kita harapannya sih konsistensi ya, lebih ke konsistensi bahwa kalau kita pakai metode A ya selamanya kita pakai metode A. Gak selamanya sih, mungkin beberapa tahun yang akan datang kita akan pakai metode A. Gitu. Biasanya kalau akuntan biasanya seperti itu. Ya, akun-akun tersebut telah diklasifikasikan dengan tepat dan hal-hal yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan atau classification and disclosure. Ya. Nah, di sini ada soal yang pertama itu mengenai sewa dibayar di muka. Ya, sewa dibayar di muka. Yang pertama itu ada sewa ruko. Sewa ruko di Jakarta PT Betawi Land untuk periode 1 November 2017 sampai 31 Oktober 2018 sebesar 24 juta. Udah telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa 30 juta. Ya, per tahun. Waktu itu belum termasuk PPH dan PPN. Ya, untuk periode 1 November 2018 sampai dengan 31 Desember 2019 ya. Dari hasil pemeriksaan klien belum membayar kewajiban perpajakan. Ya. Di sini ada kemudian yang kedua ada PT Subus ya. PT Subus ini menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta tidak termasuk pajak. Sewanya itu dari 1 Desember 2018 sampai 31 November 2019. Ya, dari hasil pemeriksaan klien juga masih belum membayar gitu ya. Oke, kita akan langsung masuk aja di sini. Ya. Ini sih saya sudah kasih keterangan ya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian mau belajar itu bisa mempermudah. Jadi kalau misalnya saya share kalian lupa gitu ya, kira-kira ini dapat dari mana ya? Di sini saya udah kasih keterangan ya. Jadi untuk mempermudah kalian juga. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai sewa dibayar di muka dan ini kebetulan sewa dibayar di muka ini kalau misalnya kemarin lab audit 2 kan terpisah. Kalau yang ini dia tidak terpisah. Gitu ya. Nah, di sini yang pertama sewa dibayar di muka. Nah, pada poin A
Ya, buku 1 halaman 133. Ya, kita buka, kita bisa lihat di sini. PT Betawi Land yang harus auditor lakukan adalah yang pertama, kita harus catat dulu kewajiban perpajakan yang belum dibayarkan. Ya, ada 2 kewajiban perpajakan. Kalau misalnya kewajiban perpajakan itu kita tahu semua ya, ada yang namanya PPN sama ada yang namanya PPh. Ya, ada PPN sama PPh. Jadi ketika kita sebagai orang yang menyewakan, ya kita kan nyewain, berarti kita dapat kita sebagai yang menyewakan kita dapat penghasilan, ya itu berarti kita bayar PPh 4 ayat 2. Gitu ya. Tapi kalau misalnya sebagai customer karena kita pakai kita bayar PPh. Ya. Nah, di sini yang pertama di situ ada 4 ayat 2 dulu ya, karena klien terima uang. Klien terima uang ya. Klien terima uang dari PT Betawi Land ya, perusahaan klien kita ya. Terima uang dari Betawi Land, klien itu untuk disetorkan pajak. Jadi PT Betawi Land bayar pajak ke kita ya untuk kita setorkan, sama aja seperti kita motong pajaknya dia. Kita motong pajak 4 ayat 2-nya. Gitu. Ya, makanya di sini kita jurnalkan kas atau piutang lain-lainnya pada utang PPh 4 ayat 2. Ya, pajak 4 ayat 2 sama aja kayak PPN, dia 10%. Ya, jadi untuk yang A ini kita potong pajak PT Betawi Land. Ya, kita yang potong pajaknya. Ya, untuk nanti kita setorkan. Makanya kita masuk utang pajak PPh 4 ayat 2. Ya. Yang kedua ada PPN masukan. Nah, kalau PPN masukan ini beda ya, beda sama yang tadi 4 ayat 2. Kalau PPN ini kita yang bayar. Ya, karena kita yang bayar, makanya di sini muncullah kas atau piutang lain-lain sebesar 3 juta. Gitu ya, PPN masukan pada kas atau piutang lain-lain sebesar 3 juta. Ini boleh pakai kas, boleh pakai piutang lain-lain. Ya. Ini PPN masukan. Ya, jadi ini jurnal yang pertama. Nah, jurnal yang kedua, kita sudah bahas tentang pajak ini, ya, tentang perpajakannya. Sekarang kita akan membahas mengenai untuk yang pembebanannya, ya. Kita akan mencatat mengenai beban sewanya. Ada 2, ada Betawi Land sama Bapak Haryo. Ya, ada Betawi Land sama Bapak Haryo. Nah, di sini Betawi Land ya dia bilang 20 juta tuh di awal. Ya, dia bilang ada 20 juta dari 1 November ke 1 November tahun 2017 ke 31 Desember 2018 itu ada 20. Ya, kemudian di sini 1 November 2018 ke 31 Oktober 2019 ada sebesar 5 juta. Ini untuk 2 bulan. Ya, di sini untuk 2 bulan. Jadi di sini ada 30 juta dibagi 12 dikali 2. Ya. Kemudian di sini untuk Bapak Haryo. Kalau Bapak Haryo kita kan hitungnya hanya 1 bulan aja. Jadi 20 juta ya dibagi 12 dikali 1. Sorry, ini harusnya bukan 30 ya, tapi 24. Oh, nih. Jadi kalau untuk yang ini, untuk yang PT Betawi Land itu perhitungannya 24 juta. Ya, 24 juta. Kemudian kita bagi 12 bulan. Ya. Kemudian di sini kita kalikan 10. Ya, dari 1 Januari sampai 31 Oktober. Ya, makanya angkanya 20 juta. Ya. Jadi PT Betawi Land
Ya, PT Betawi Land 1 November 2017 sampai 31 Oktober 2018 ada 24 juta. Ya, 24 juta dibagi 12 bulan. Ya, kemudian dari 1 Januari sampai 31 Oktober total ada 10 bulan, makanya totalnya ada 20 juta. Ya. Kemudian di sini untuk yang kedua ya dia perbaharui lagi 30 juta untuk 1 November sampai 31 Oktober. Ya. Sampai 31 Oktober 2019. Nah, kita fokus hanya ke sampai 31 Desember 2018. Berarti di situ ada 2 bulan. 30 juta dibagi 12 dikali 2. Ya. Sorry. Nah, terakhir ini yang tadi Bapak Haryo. Ya, 20 juta dibagi 12 kali 1. Ya, makanya di sini total per auditnya 26.666.667. Tapi kalau kalian lihat di neracanya, ya dilihat dari nilai neracanya itu totalnya 20 juta. Jadi kalian lihat di bagian beban sewa. Ya, di bagian beban sewa itu ada 20 juta. Nah, berarti kita kurang jurnal nih. Kurang jurnal sebesar 6 juta. Makanya di sini kita buatkan jurnalnya 6 juta. Beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 6.666.667. Ya. Untuk pajak ya, untuk pajaknya ini saya contohin aja. Nah, untuk pajaknya ini baik untuk Bapak Haryo maupun untuk PT Betawi Land sama ya, PPN masukan pada utang PPh 4 ayat 2 3 juta. PPN masukan pada utang PPh 4 ayat 2 2 juta. 2 juta ini tadi kan Bapak Haryo di sini dia bilang 20 juta nih ya. Yang poin B 20 juta. Makanya di sini dia 20 juta. Ya, kemudian kita kalikan 10%. Seperti itu. Ya, jadi jurnal awalnya seperti ini. Ya, jurnal awalnya seperti ini. Ini kalau misalnya kita asumsikan dia sama ya, cash pada kas, ya udah berarti kita buat jurnalnya seperti ini aja. Tapi kalau beda kasusnya ya, ini kas, ini piutang, berarti ini nggak bisa digabung. Ya, nggak bisa digabung seperti ini. Sampai di sini ada yang mau ditanya belum? Sebelum kita masuk ke asuransi. Untuk sewa ada yang mau ditanya? Ada yang mau nanya kah untuk sewa? Belum ada ya. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Yang berikutnya adalah asuransi. Untuk asuransi ini nggak susah ya. Asuransi nggak susah. Kita punya di sini ada aset, ada bangunan, perabot, peralatan kantor, kendaraan bermotor, sama persediaan. Ya, kita masukin di sini bangunan, perabotan, dan peralatan kantor, kendaraan motor, dan persediaan. Nilai polisnya ada 15, 1,2, 3 juta, sama 10 juta 800. Ini nilai polis. Ini premi yang dibayar, sorry. Kemudian nilai polisnya ini 2M, 200 juta, 1M, dan 12M. Ya. Periodenya 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019. Ya, ini juga 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2019. Ya, ini 1 Juni 2018 sampai 31 Mei 2019 yang ini juga sama. Ya.
Nah, di sini nomor polisnya kemudian kita hitung untuk beban asuransinya. Jadi kalau beban asuransinya, ya kita mau hitung kalau yang jadi beban dari 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018. Ya, 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018. Ya, makanya di sini berarti kita kan ini dimulai dari 1 April. Ya, dari 1 April ya. Kita bisa hitung 1 April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi total ada 9 bulan. Jadi kita bikin 9/12 dikali 15 juta. Gitu. Lanjut lagi, ini juga sama ya. 9/12 dikali 1,2 gitu ya. Kemudian di sini kita juga bisa lanjut 7/12 dikali 3 juta. Kita mulai dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi total 7 bulan dikalikan 3 juta. Gitu ya. Kemudian terakhir ini ada 6 bulan karena dimulai dari bulan Juli. Ya, 6/12 dikali 10,8. Nah, jadi total beban yang sudah dijadikan beban 19,3. Ya, yang sudah jadi beban. Nah, setelah kita lihat total per auditnya itu 19,3, per neracanya 20 juta. Ya, jadi kalau kalian lihat bebannya di posisi beban, ya beban asuransi di neraca nanti kalau kalian lihat itu totalnya 20 juta. Sedangkan di sini 19,3. Makanya di sini kita masukin dia sebagai saldo laba pada laba asuransi sebesar 700.000. Fungsinya apa, Ci? Supaya nanti beban asuransinya enggak lagi 20 juta. Jadi totalnya pas 19,3. Kenapa ke saldo laba, Ci? Karena kan itu laporan keuangan, kita anggapnya laporan keuangan ini sudah ditutup. Ya, sudah ditutup dan kalau seandainya kita masukin ke beban dibayar di muka, itu nanti nilainya juga akan berubah. Jadi makanya kita lebih prefer untuk masukin dia ke saldo labanya aja. Ya, di situ. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak untuk asuransi dibayar di muka? Sebenarnya sih kalau misalnya gini ya, harusnya tuh ada sinkronisasi ya antara beban sama asuransi dibayar di muka. Jadi sebenarnya kalau in realnya itu di sini kita harus kurangin 19.300.000. Ya, jadi harusnya nilai angka dia tinggal 10,7. Ya, 19,3 di sini 10,7. Tapi kita perlu perhatikan bahwa di beban asuransi udah ada itu angkanya sebesar 20 juta. Ya. Ya logika berpikir kita bahwa kalau seandainya di neraca sudah ada 20 juta, harusnya ini bukan lagi 30 juta, tapi 10 juta. Gitu. Ya, tapi 10 juta. Kalau dia di sini 10 juta, kita bisa nih. Dia di sini kita tambahin 700.000 gitu. Ya, jadi supaya nanti yang 700.000 ini sudah bisa kita masukin ke asuransi dibayar di muka. Gitu ya. Jadi harusnya tuh inline, cuman mungkin bukunya kurang gimana, jadi nggak bisa inline gitu. Jadi harusnya nih kalau seandainya dia seperti itu, kita bisa tulis di sini asuransi dibayar di muka. Gitu. Ya. Kalau seandainya di neraca ini dia angkanya 20 juta di beban sewanya nih kalau kalian mau lihat ya. Sorry, beban asuransi ya. Kalau mau dilihat beban asuransi itu ada di sini. Nih.
Kalau mau lihat beban asuransi itu ada di nih. Nih kalau kita mau lihat angkanya di sini ada angka 20 juta. Jadi artinya sebenarnya dia sudah membebankan asuransi sebesar 20 juta. Ya, jadi artinya dia sudah buat jurnal beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 20 juta. Ya, dia sudah buat jurnal itu. Kalau dia sudah buat jurnal itu, harusnya angka di asuransi dibayar di muka sudah bukan 30 juta lagi. Nih ya, kalau di sini kan asuransi dibayar di muka dia masih 30 juta. Ya harusnya asuransi dibayar di muka ini bukan 30 juta karena dia udah bebankan 20. Harusnya di sini cuma 10 juta. Ya, di sini harusnya 10 juta. Jadi ketika kita mau buat jurnal, ketika kita mulai hitung bebannya, ya waktu kita hitung bebannya berdasarkan premi dan polis asuransinya, ya udah berarti di sini dia kelebihan nyatanya kita harus kurangin 700.000. Ya makanya di sini nanti kalau misalnya 30 juta dikurang 10 juta 19,3 kan hasilnya 10,7. Nah, berarti sama angkanya. Gitu. Paham nggak di sini maksudnya? Ngerti maksudnya? Itu. Jadi kita harus memperhatikan inline-nya gitu. Jadi harus inline sebenarnya ya. Antara beban sama asuransi dibayar di muka ini harusnya sama. Nggak boleh terpisah. Kalau ini kan, makanya kenapa saya masukin saldo laba, karena kalau saya masukin ini asuransi dibayar di muka, itu malah makin jadi aneh, 700.000. Jadi nanti di sini cuman 30 juta dikurang 700.000, jadi cuman ada 29, padahal harusnya dia yang sudah jadi beban itu sebesar 20 juta yang harusnya 19,3 juta gitu. Ya mungkin kalau mau kita aja yang rubah sendiri, misalnya 30 jadi 10. Cuman konsekuensinya nanti kalau kita rubah di sini sudah pasti untuk neracanya juga pasti akan berubah. Gitu. Jadi dia nggak mungkin balance di akhirnya nanti. Seperti itu. Ya, ada yang mau tanya nggak? Sampai di sini ada yang mau tanya? Untuk pajak dibayar di muka, ini cukup seperti ini aja. Ya, sesuai dengan yang ada di sini. Nah, sesuai dengan yang ada di sini, dia masukin. Nih, kita masukin per masing-masing bulan. Ya, ini masukin dia 44 juta, ini 44 juta November, ini Desembernya. Nih, ya masukin aja yang pertama di sini ada ya di sini ada pajak ya, dia bayar ya, kalau dia bayar di sini kan berarti untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak bulan November. Ya, sampai dengan masa pajak bulan November. Kenapa bulan November? Ya, karena kan Desember kan periode Januari ya, masuk periode Januari, makanya dia Desembernya kosong. Ya. Itu aja untuk beban dibayar di muka. Ada yang mau tanya dulu nggak sebelum kita masuk ke investasi? Jadi investasi hanya sebentar aja kok. Ada yang mau ditanya dulu Kak untuk beban dibayar di muka? Belum ada, Ci. Oke. Oke. Baik, kalau begitu ini saya save aja ya. Kita lanjut ke yang investasi. Jadi investasi ini kenapa saya bilang karena cuma satu doang. Ya, jadi investasi ini satu aja.
nggak banyak dan nggak susah, ya. Jadi di sini investasi. Jadi investasi di sini kita ada informasi, ada pengendalian internal dibagi jadi 2, pengendalian sama prosedur audit. Sebenarnya pengendalian internal itu ada di buku 2. Jadi buku 2 itu kita bisa tahu internal kontrolnya mengenai investasi ini. Cuman memang di buku 2 itu saya nggak punya untuk ininya, nggak punya yang PDF-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau ya mau nggak mau beli gitu ya. Jadi di situ ada kuesioner pengenalan internal. Jadi sebenarnya dia itu sih cuman kasih tahu aja kira-kira pengendalian internal seperti apa. Sebagai contoh, kira-kira ada nggak sih kontraknya lengkap atau enggak? Apakah prosedurnya sudah sesuai gitu ya? Apakah prosedur sudah sesuai seperti itu? Ya, cuman karena dia hanya ada di buku 2 dan biasanya sih cuman baca aja ya, Jadi kalau misalnya kalian ngauditin nanti, apakah contoh ya untuk buku piutang, apakah ada buku piutang gitu ya, kamu centang. Apakah ada pemisahan tugas, kamu centang. Untuk formatnya ada di KAP masing-masing tuh ada, gitu ya. Di KAP masing-masing kalau kalian kerja sebagai auditor nanti itu pasti ada. Nih kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini untuk yang ICQ-nya. Oh, ternyata di sini ada juga ya. Jadi apakah surat berharga disimpan dan aman untuk mencegah kehilangan atau penyalahgunaan? Iya, disimpan dan dipegang oleh 2 orang. Jadi ini fungsinya supaya kita bisa tahu tingkat materialitasnya kita mau seberapa, dan juga kita bisa tahu kira-kira kita percaya banget sama kliennya, sama itunya atau enggak. Gitu ya. Atau mungkin nanti ke depannya kita bakalan ngasih saran-saran. Itu nanti pasti kita akan ngasih saran-saran dalam bentuk manajemen letter terkait hal ini. Gitu ya. Kemudian kalau kita lanjut lagi, di sini ada program audit. Program audit tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa untuk membuktikan saldo investasi pada tanggal neraca, posisi keuangan benar-benar ada dan memang milik perusahaan. Kemudian nilai investasi sudah sesuai sama standar akuntansi keuangan ya. Kita punya metode cost, punya metode equity, udah sesuai gitu ya. Kemudian investasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Jadi kalau dia punya investasi di mana itu kelihatan. Sebenarnya fungsinya apa? Jadi kalau kalian lihat laporan keuangan nih, sebagai contoh, saya mau investasi di PT Astra. Kita bisa tahu mereka investasi Astra ini investasi kemana. Kalau dia investasinya ke perusahaan kecil, perusahaan bodong gitu ya, ya pasti kita nggak percaya. Dan buat apa kita invest ke PT Astra gitu ya? Kalau anak-anaknya tuh nggak bisa dipercaya. Contoh lain misalnya tentang udahnya ya, yang dekat kita, contoh Bank Ina. Ya, saya mau investasi gak ya ke Bank Ina? Oh iya, coba kita lihat. Oh ternyata Bank Ina itu sekarang udah join sama Salim Group. Gitu ya. Jadi kepercayaan investor akan Bank Ina ini akan meningkat karena kita tahu lah sekarang Salim Group itu kan memang sudah besar gitu. Ya. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa kalau investasi ini dilaporkan dalam laporan keuangan itu bisa membantu investor untuk menentukan investasinya mau seperti apa. Apakah dia mau tarik atau tarik investasinya atau dia jual gitu ya, atau justru dia beli investasinya gitu. Nah, di sini ada prosedur audit untuk pengujian kewajaran terkait sama transaksi saldo investasi. Nah, mungkin waktu lab audit 2 belum ada singgung tentang investasi, jadi ini mungkin bisa sesuatu yang baru ya. Nah, jadi investasi dia ada PT POH sama PT Piglet. Ya, ada PT POH sama PT Piglet, di mana ada 100 lembar dengan nominal 1 juta, 100 juta dengan kemudian ada 300 lembar dengan nominal 1 juta, jadi total 300 juta. Nah, ada uang muka pembelian gedung 22.500.000. Nah, atas pemeriksaan itu terdiri di sini modal dasarnya si PT POH. Modal dasarnya si PT POH ini ada sebesar 2.000 lembar dengan harga nominalnya 1 juta. Ya. Di sini ada sedangkan modal ditempatkan di store 1.000 ya dengan
rincian sebagai berikut, ya ada untuk PT Untung, ada kita di sini 300, jadi total kepemilikan kita 30%, ini untuk di PT Piglet. Ya. Berdasarkan laporan PT POH dan PT Piglet yang diaudit, udah diaudit ya, jadi mereka PT POH dan PT Piglet yang kita investasi di sana, itu wajar tanpa pengecualian ya. Perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan saham terkait laba sama dividen. Ya, jadi di sini kita akan lihat dulu yang pertama, dia PT POH ada 100 lembar dibagi 1000 lembar. Kenapa dibagi 1000 lembar? Jadi kita perusahaan klien punya 100 lembar saham. Ya. Punya 100 lembar saham. Ya. Kemudian kita bagi sama 1000 lembar saham. Jadi total ada 10% di situ untuk PT POH. Kenapa sih Ci kok 1000 gitu ya? Kenapa 1000? Karena yang ditempatkan dan disetor penuh cuma 1000. Jadi sama aja gini, kayak perusahaan terbitin 2000 lembar. Ya, perusahaan terbitin 2000 lembar. Jadi dia berdasarkan RUPS, perusahaan dibolehin untuk menerbitkan saham sebanyak 2000. Tapi yang ditempatkan dan disetor penuh itu cuma 1000. Ya, modal yang ditempatkan cuma 1000. Yang kita pakai di sini adalah yang ditempatkan dan disetor penuh. Ya, ini 1000. Ya, makanya 100 lembar dibagi 1000, jadi total ada 10%. Kita tahu bahwa 10% adalah metode cost method. Gitu ya. Kemudian di sini ada lagi investasi saham ke PT Piglet. Ya, PT Piglet. Di sini kan tadi di sini penjelasan untuk PT POH. Nah, ini PT Piglet. Di PT Piglet kita punya 300 ya dengan total 1000 yang ditempatkan dan disetor juga sama seperti PT POH. Ya, jadi total kepemilikan kita adalah 30%. Ya, karena total kepemilikan kita 30%, ini namanya metode equity. Ya, kalian tahu ya metode cost sama equity. Hal yang pertama kita harus jurnal adalah pasti di sini aneh ya. Jadi di sini uang muka pembelian gedung. Nggak mungkin uang muka pembelian gedung masuk ke investasi. Ya, makanya di sini kita reklasifikasi aktiva lain-lain pada investasi sebesar 22.500.000. Ya. Terus lanjut lagi ini, nah dia bilang terkait sama ini laba sama dividen. Laba, ya, laba itu hanya diakui sama equity method. Ya, jadi kalau ada laba dia menambah, kalau dia ada laba dia nambah, ada investasinya dia masuk ya, menambah investasi. Cuman kalau misalnya rugi, ya dia bisa mengurangi investasi. Kalau dividen, cost method maupun equity method, ya itu diakuin. Ya, cuman ada perbedaan. Kita mulai dari dividen dulu. Untuk dividen, ya dividen PT POH dan PT Piglet. Ya, beda ya. Kalau PT POH, karena dia cost method, jadi cuman ya kalau dividen dia akuin sebagai pendapatan lain-lain aja, gitu. Jadi hanya cukup diakuin sebagai pendapatan lain-lain. Ya. Tapi kalau dia metodenya equity, ya, dia mengurangi investasinya dia. Jadi kalau dia terima dividen, itu akan mengurangi investasinya dia. Gitu, ya. Ini angkanya dari mana, Ci, gitu ya. Kalau PT POH di sini kan dia ada dividen 20 juta. Ya udah, berarti kita tinggal kalikan 20 juta dikali persen kepemilikannya 10%. Ya, itu sebesar 2 juta. Ya. Kemudian di sini juga sama. Di sini dividen untuk PT Piglet 16 juta. 16 juta kepemilikannya dia 30%. Makanya di sini ada 4,8 juta.
Ya. Jadi secara total dia ada 6,8. Ini untuk dividen. Ya, dividen udah clear. Terus tinggal laba. Laba itu hanya kita akuin untuk yang PT Piglet-nya aja. 100 juta. Ya, kita akuin hanya untuk PT Piglet aja yang 100 juta ini. Tapi tidak lupa bahwa 100 juta kita kalikan persen kepemilikannya 30%. Jadi kalau dia laba ya, kalau equity method ya, kalau laba kita terima sebagai pendapatan, tapi kalau misalnya bisa meningkatkan investasi kita, tapi kalau dia rugi berarti nanti ya rugi lain-lain pada investasi, artinya bisa mengurangi investasinya dia. Jadi kalau equity itu semua larinya itu ke investasi. Ya, larinya ke investasi semua. Nah, sampai di sini ini untuk pendapat. Tadi kita udah belajar beban dibayar di muka sama investasi. Sampai di sini ada yang mau tanya enggak? Silakan kalau mau ditanya. Atau mungkin ada yang mau tanya dari yang kemarin. Ada yang mau tanya? Ya, Itu yang diakuin labanya kenapa PT Piglet doang, Ci? ya. Jadi memang ketentuan dari equity method. Kalau Oh, dia equity method kayak gitu. Jadi kalian tahu ya kalau cost method kan 10 sampai 30% gitu ya. Enggak sampai 30%, mungkin sampai 20% aja. Nah, 30% ketika dia sudah masuk equity method, dia seperti itu. Jadi memang ketentuan dari metodenya seperti itu. oke, thank you, Ci. Ada lagi nggak yang mau tanya? Ya. Jadi kayak 10 sampai 20 itu dia cost method ya. Kalau lebih dari 20 ya, itu dia udah masuk equity method. Jadi kalau bisa sampai 60% itu dia bisa ke laporan konsolidasi. Nah, kalau masih ingat tuh waktu pelajaran dulu gitu. Nah, ada lagi kayak yang mau tanya? Ini bisa sih saya buat ya. Jadi kalau dia 10 sampai kurang dari 20%, itu dia masuk ke cost method ya. Kemudian bisa di 20 sampai 50%. Ya, sampai dengan 50%. Itu kita akuin sebagai equity method. Ya, kalau dia lebih dari 50%, ini biasanya itu untuk konsolidasi. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau nanya kok? Yang konsolidasi itu maksudnya seperti
seperti parent sama subsidiary company gitu loh. Kalian udah masuk belum ya? Nah, ini biasanya belajar di advance nih kalau parent sama subsidiary company. Ada yang mau tanya lagi nggak? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, berarti kita ketemu lagi di minggu depan. Kita bakalan belajar tentang aset tetap, ya, tentang aset tetap sama pendapatan dan beban. Ya, begitu sampai ketemu lagi minggu depan. Ci, Mm-mm. Excel-nya belum di-share ya, Ci? Belum, nanti saya share ya. Kasih, Ci. Mm-mm. Thank you, Ci. Oke. Makasih, Ci.